Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai permutasi dengan mata kuliah matematika kombinatorik. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas yang diajukan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, MPD. Sebelum kita masuk ke pemaparan video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Fasada Sabita dari kelas 6A dengan NPM 2010-6310-552 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Karawang. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan permutasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi dari kaidah perkalian. Jadi kita misalnya nih, objek ini adalah N. Maka untuk urutan pertama dipilihnya itu dari N objek. Untuk urutan kedua itu dipilih dari N-1 objek. Untuk urutan ketiga dipilih dari N-2 objek. Lalu untuk urutan terakhir dipilih dari satu objek yang tersisa. Nah, untuk menurut kaidah perkalian, permutasi dari N objek adalah N dikali N-1 dikali N-2 sampai dengan 21, atau bisa kita sebut dengan N faktorial. Oke, karena tadi sudah penjelasannya, kita sekarang masuk ke ilustrasi atau juga contoh. Di sini ada 3 bola, yaitu bola MBP, lalu ada 3 kotak, yaitu kotak 1, 2, 3. Kira-kira berapa sih jumlah berbeda yang mungkin, jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Oke, sekarang kita analogikan. Di kotak 1 itu kita masukin bola M. Berarti di kotak 2 kan sisa bola B dan juga P. Lalu di kotak 3 itu ada bola P dan juga bola B. Jadi urutan yang kita dapat itu MBP dan juga MPB. Lalu kalau di kotak pertamanya itu ada bola B, berarti di kotak kedua itu ada bola M dan juga bola P. Nah, ada juga di kotak ketiga yaitu bola P dan juga bola M. Berarti urutan yang kita dapat adalah BMP dan juga BPM. Lalu kalau misalkan di kotak pertama ada bola P, berarti di kotak kedua itu ada bola M dan juga bola B. Lalu di kotak ketiga ada bola B dan juga bola M. Jadi urutan kemungkinan yang kita dapat itu ada MBP, MPB, BMP, BPM, PMB dan juga PBM. Jadi jumlah urutan kemungkinannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa pakai kaidah perkalian, yaitu 3 dikali 2 dikali 1, atau kita juga bisa pakai 3 faktorial yang menghasilkan 6. Sekarang kita masuk ke contoh. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Tadi sesuai dengan penjelasan sebelumnya, untuk pengerjaannya itu kalau misalkan ada N objek, berarti urutan yang pertama itu N, urutan yang kedua itu N-1, urutan yang ketiga itu N-2, maka sampai seterusnya menghasilkan satu objek yang tersisa. Berarti untuk cara 1 kita bisa pakai kaidah perkalian, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 yang akan menghasilkan 120 buah kata. Atau kita juga bisa pakai permutasi 5,5 yang sama dengan 5 faktorial, yaitu menghasilkan sama 120 buah kata. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan permutasi R dari N elemen. Nah, di sini ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak. Nah, di sini untuk kotaknya itu adalah R dan untuk bolanya itu adalah N. Nah, masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola.
berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Nah, di sini kita punya bola M, B, P, H, K, sama J. Lalu kita punya kotak 1, 2, 3. Oke, jadi gini. Untuk satu kotak itu boleh diisi hanya satu buah bola. Nah, untuk kotak pertama berarti kemungkinannya kan ada 6, karena bisa diisi oleh 6-6-nya. Lalu, untuk kotak kedua, karena hanya boleh diisi satu buah bola, kemungkinan yang mungkin adalah karena misalkan bola M udah dimasukin ke kotak pertama, berarti kemungkinan yang mungkin itu hanya ada 5 pilihan. Untuk kotak yang ketiga, karena duanya sudah dimasukin tadi di kotak 1 dan kotak 2, berarti kemungkinan yang mungkin adalah 4 kemungkinan. Jadi, untuk penyelesaiannya, kotak 1 dapat diisi oleh salah satu dari 6 bola, ada 6 pilihan. Untuk kotak 2 dapat diisi oleh salah satu dari 5 bola, ada 5 pilihan. Dan untuk kotak 3 dapat diisi oleh salah satu dari 4 bola, ada 4 pilihan. Berarti untuk pengerjaannya, jumlah urutan berbeda dari penempatan bolanya bisa kita pakai kaidah perkalian. 6 dikali 5 dikali 4, yaitu 120 urutan yang berbeda. Lalu untuk penjelasan lebih jelasnya, seperti yang sudah dijelaskan pada yang sebelumnya, di sini kan ada N buah bola yang berbeda warnanya dan juga ada R buah kotak. Berarti kan R ini kurang dari sama dengan N. Maka kotak ke-1 ini kan bisa diisi sama N pilihan. Untuk kotak kedua berarti kita bisa isi sama N-1, berarti bisa kita isi N-1 pilihan. Untuk kotak ketiga bisa kita isi dari salah satu dari N-2, berarti bisa kita isi dari N-2 pilihan. Berarti untuk kotak selanjutnya kita bisa isi dari N min R min 1, berarti ada N min R plus 1 pilihan. Jadi jumlah urutan berbeda dari penempatan bola itu adalah N dikali N min 1 dikali N min 2 sampai N min R min 1. Maka dari definisi 2 bisa kita dapat permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R-nya ini kurang dari sama dengan N, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Maka bisa kita sederhanakan tadi yang N pilihan tadi dengan rumus P N, R dengan N dikali N min 1 dikali N min 2 sampai N min R min 1, dia akan menghasilkan rumus N faktorial per N min R faktorial. Lalu kita masuk ke contoh. Nah, di sini berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 jika syaratnya yang pertama tidak boleh ada pengulangan angka dan yang kedua boleh ada pengulangan angka. Nah, untuk yang pertama penyelesaiannya karena tidak boleh ada pengulangan angka, berarti kalau misalkan kita udah analoginya, kalau kita udah pakai 5 di awal, berarti 5-nya nggak boleh dipakai di yang kedua. Berarti dengan kaidah perkalian bisa kita pakai 5 dikali 4 dikali 3, yaitu 120 buah. Jadi kalau misalkan di awalnya sudah N, berarti untuk yang keduanya itu harus N-1, untuk yang ketiganya itu harus N-2, karena tidak boleh ada pengulangan angka. Lalu kalau misalkan kita pakai rumus permutasi P5, P5,3, itu bisa kita tulis 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial, itu sama aja akan menghasilkan 120 buah. Lalu untuk yang kedua itu kan boleh ada pengulangan angka. Berarti kalau misalkan boleh ada pengulangan angka, kalau 5-nya kita taruh di angka pertama, di urutan pertama, berarti 5-nya boleh kita taruh di urutan kedua juga, berarti kita boleh taruh di urutan ketiga juga. Berarti ini bisa diselesaikannya tidak bisa pakai rumus permutasi, tapi dia bisa pakai kaidah perkalian, yaitu 5 dikali 5 dikali 5, yaitu sama dengan 5 pangkat 3 atau 125 buah gitu. Karena boleh ada pengulangan, jadi analoginya itu berarti 5-nya boleh ditaruh di urutan pertama, 5-nya boleh ditaruh di urutan kedua, dan 5-nya juga boleh ditaruh di urutan ketiga. Oke,
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.